pertama itu adalah memang dibuat lingkaran besar dengan tali ini yang dilengkapi oleh daun kelapa ini. Ini yang tadi tali ditaruh di sana toh, lingkar laut, terus begitu ditarik, makin kecil ikannya terkumpul. Inilah Kepulauan K atau Nuhu Eva, surga eksotis dengan julukan mutiara hitam dan timur. Petualangan saya di K akan dimulai dari pesisir pantai. Saya akan memilih pesta rakyat ala warga K, sebuah perayaan syukuran perpaduan potensi alam serta adat dan budaya warisan dari nenek moyang. Ratusan orang berkumpul di pantai untuk menangkap ikan di Bametik tahun ini nih. Lihat, banyak sekali, semarak. Saya nggak yakin mereka bisa mendapatkan ikan karena jumlah ikan saya yakin lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang yang berkumpul saat ini. Lihat itu. Wow. Kita lihat yuk mereka dapat tangkapan apa aja. Sekuda muncokkan. Coba lihat kan. Ini besarnya 1, 2, 3. Mungkin ada sekitar 70 cm ya. 70 cm. Beratnya berapa? Ya 20 lah ya. 20. Ya, sekitar 20 sih sampai ya, 10 lebih. Tapi ini besar ini ya. Tapi jangan bersanding sama ini Om. Malu nanti. Besar ya. Samandar, coba lihat Om. Mari, silakan. Dapat. Samandar. Baik Om. BTK, fenomena pasang surut air laut terbesar yang terjadi di Kepulauan K. Gejala alam unik ini terjadi setiap 1 tahun sekali. Pada saat surut terjauh, kita bisa melihat daratan luas yang biasanya tertutup oleh air laut. Dapat lagi. Coba kita lihat. Coba di ini. Oh, mau dibuka. Ini dapat bulu babi. Di bulu babi ini dimanfaatkan tuh biasanya telurnya. Jadi telurnya dikumpulkan itu akan menjadi mahal. Katanya mau dibuka, kita lihat yuk. Dibuka Om. Kita coba. Ini telur bulu babi. Kenyal dan asin, tapi enak. Jadi memang Bameti ini tidak semata-mata hanya ikan saja, tapi juga tadi apa Pak? Ripang. Ada bulu babi. Telur bulu babi. Telur babi. Jadi memang memanfaatkan apa yang diberikan oleh alam di kawasan pesisir ini, yaitu tadi ripang, biak, bulu babi. Ikan-ikan ini terjebak di pantai bukan tanpa cerita. Sejak pagi, ratusan kaum laki-laki di K turun ke laut. Tak lain untuk menggiring ikan ke arah tepian pantai. Pada saat penggiringan, tak boleh ada satupun kaum Hawa berada di pantai, apalagi ikut turun ke laut. Menurut adat, keberadaan wanita bisa mendatangkan hal yang tidak diinginkan. Sekilas terlihat mudah, tapi menarik tali panjang ratusan meter dengan rumbai daun kelapa benar-benar butuh usaha ekstra keras. Selain tenaga yang dikuras habis, aba-aba sangat diperlukan agar kerja semakin kompak. Pada awalnya, tali disebar berbentuk lingkaran besar. Semakin ke pantai, maka lingkaran akan semakin mengecil. Nah, ikan yang terjebak di dalam lingkaran tali akan terkumpul. Untayan janur berfungsi sebagai pembatas agar ikan tidak menerobos lingkaran. Dan pada akhirnya, ikan akan terjebak di pantai.
memandang di udara, menandakan warga boleh turun ke pantai, baik itu pria maupun wanita. Dan dalam sekejap, orang tumpah ruah ke pantai. Acara Meti kali ini berlangsung di desa Yaf Awun. Tapi setiap orang dari manapun boleh datang dan ikut mengambil hasil laut. Ini kepala unik banget tangkap ikannya. Siapa itu ya? Wah, padahal saya sudah mengharapkan akan melihat ikan besar. gitu. Om, ini ikannya besar om. Segini om. Iya. Lagi. Ini. Coba lihat om. My trip and my adean. Ini kalau ini disebutnya ngeng, betul? Iya. Ngeng atau apa namanya? Biajari. 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 Ini juga bisa direbus terus dimakan. Ragam alat tangkap boleh dipakai, dari mulai tombak, jaring, hingga tafat. Tapi, menangkap ikan dengan tafat ini yang paling unik menurut saya, karena sangat ditentukan oleh peruntungan. Pakai tawat ini, caranya seperti ini, terus nanti kalau ada ikan dia bergetar, biasanya nabrak-nabrak sini. Oh, bunyi-bunyi. Hari dan ini sudah dapat tiga. Wih, asik sekali. Ada 3 ikan dengan 1 bulu babi. Tak afdol jika sudah ikut perhelatan Meti K, namun tidak mencicipi hasil tangkapan. Jadi, mari tutup acara ini dengan bakar ikan. Sudah matang. Oh, ini semakin mantap nih pesta rakyatnya nih ya. Dengan diadakannya bakar-bakar bareng di sini, lihat itu. Oh, lihat peminatnya banyak banget. Belum itu tuh piring-piring yang ditumpuk itu untuk ikan-ikan ditempatkan di piring itu dan banyak warga yang menunggu ikan ini. Jadi karena kita sudah pernah rasakan ikan ya sudah kita ngalah aja lah ya. Kita makan makanan khas K yang lain itu ada di situ. Nah, boleh kita tidak usah pakai ikan. Ini adalah embal. Embal ini dibikinnya dari singkong dan dia mengandung sianida. Jadi sebenarnya singkong beracun. Tapi diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk dimakan. Tapi kalau masih keracunan juga, saya yakin si Dami nggak akan beres-beres nih. Dari sekian banyak saya ambil yang ini aja. Ini namanya sir-sir, dia memang khas K, itu campuran dari bunga pepaya dan juga daun singkong. Dan ini adalah bunga pepaya sesungguhnya. Kita coba ya. Enak. Enak. Mama-mama ini masaknya jago. Enak. Inti Meti K memang bukan tentang banyaknya hasil tangkapan. Acara turun-temurun ini mempertemukan dan mempererat rasa kekeluargaan. Inilah bentuk kasih sayang alam kepada manusia. Tak puas menikmati Meti di desa Yaf Awun, saya bergeser mengintip perhelatan Bameti di desa Revaf. Beda desa, beda pula caranya. Nah, kalau tadi ikan digiring ke pantai, sekarang ikan digiring ke sero Pancap. Karena dibatasi oleh besarnya sero, warga yang berpartisipasi tidak bisa sebanyak di desa Yaf Awun tadi. Tapi, tentu tak mengurangi keseruan yang ada. Rombongan soal aja kamu kalau sudah. Ini jam berapa tarik tali, Pak? Tadi? Jam 4 pagi. Jam 6. Oh. Masya Allah. Lihat ini besar sekali parrotfishnya dan warnanya cantik. Nah. Sorry. Dia tidak ada yang tajam-tajam tuh. Wow. Yang kecil-kecil yang tajam, takut. Oh, ini besar. Ini yang paling penting ini. Ini besar sekali. Lihat ini. Ini kakak tua, parrotfish. Sudah kita kembalikan saja? Sudah? Kasihan sebelum mati jangan disiksa toh.
Ini yang tadi tali ditaruh di sana toh, lingkar laut, terus itu ditarik. Ditarik. Makin kecil, ikannya terkumpul. Masuk ke kerambai sini. Iya. Jadi pertama itu adalah memang dibuat lingkaran besar dengan tali ini yang dilengkapi oleh daun kelapa ini ya. Daun kelapa ini juga fungsinya untuk menakut-takuti ikan di bawah ya. Jadi dia ikan akan ikut Bisa lihat ini kan sesuai lingkarannya. Semakin kecil lingkaran, semakin terkumpul juga si ikan tersebut. Dan nanti dimasukkan ke dalam sero tancap ini. Nah, di sero tancap ini baru ditangkap lagi nanti. Ketika ikan sudah di dalam sero, masyarakat pun berbondong-bondong turut masuk. Lengkap dengan senjata berupa tombak. Waduh, saya harus hati-hati. Salah-salah kaki bisa kena tombak nih. Puncak acara Meti ala Desa Revah pun dimulai. Pasar orang ikannya tidak seberapa, orangnya lebih banyak dari ikannya. Ibu dapat. Wuhu. Ini lihat, ibu dapat ikan cendro. Ikan cendro ini unik loh, dia memiliki tulang berwarna biru. Kadang-kadang juga disebut dengan ikan apa namanya? Ikan bangsawan, karena dia memiliki tulang biru. Oh, dapatnya parang saja. Dapat parang. Ada yang tidak dapat, ada yang dapat 3. Tergantung dari pintarnya bagaimana ya menombaknya. Ikan apa? Ibu yang tombak sendiri. Wah, ini mau di rumah dimasak atau mau dibakar aja? Oh, bakar di pantai, juara ya. Tadi ini tumpuk blok itu orang-orang pada masuk ke dalam sero ini, dan sekarang seronya dalam kondisi yang sedikit rusak. Saking banyaknya orang yang masuk ke sero ini. Kalau sudah matang. Dan ternyata di dalam ada Titan triggerfish. Tadi saya nggak tahu masuk ke dalam karena ikan ini memiliki gigi yang cukup tajam. Jadi pernah ada teman saya lagi diving, dia dekat dengan Titan triggerfish yang lagi bertelur, dan itu digigit. Finnya bolong. Bapak aman toh? Aman. Tidak ada yang bolong? Tidak. Oke, terima kasih. Banyak ya? Kita lihat di dalam yuk. Puas menikmati kearifan lokal bersama warga, mari lanjutkan menjelajah alam eksotis Kepulauan K. Nama Kepulauan K sedang naik daun sebagai tujuan wisata baru di timur Indonesia. Selain pulau dan pantainya yang luar biasa, alam bawah laut K tak kalah mengundang decak kagum. Spotnya ini belum terjamah, baru penyelaman kedua atau ketiga ini. Terus nanti di dalam kita akan lihat apa aja nih? Kalau di sini ada yang menarik, itu ada ceruk-ceruk batu yang merupakan Jatuhan yang dari jatuh sini dari pulau ini. Tapi pas diving nggak akan ada yang jatuh, toh? Tur gitu. Setiap titik penyelaman di Indonesia memiliki hal unik, karena kita akan menemukan habitat dan biota yang berbeda dari setiap tempat. Pada penyelaman kali ini di spot Nuhuyanko, saya tidak dikelilingi oleh terumbu karang, melainkan runtuhan batuan yang sangat besar. Nyali dan kemampuan menyelam saya benar-benar diuji. Rasa takut dan rasa penasaran
bercampur ketika menelusuri setiap sudut penyelaman kali ini. Bongkahan besar batu yang tertumpuk membuat saya berpikir bagaimana jika batu ini runtuh tiba-tiba. Ditambah jarak pandang yang pendek, yakni kurang dari 10 meter. Menembus celah bebatuan memberikan sensasi tersendiri. Saya merasa kecil dan rapuh ketika bersanding dengan megahnya bebatuan di bawah lautan ini. Tiba-tiba ada seekor moray eel yang menyapa. Mulutnya menganga, memperlihatkan giginya yang runcing. Ekspresinya waspada, seakan penuh curiga. Meski bertampang kejam, jarang ditemukan kasus serangan moray eel pada penyelam. Itulah yang membuat saya berani mengambil gambar dari jarak dekat seperti ini. Namun tentu harus tetap jaga jarak dan berhati-hati. Ketika diving, saya kerap melihat moray eel bersembunyi di balik bebatuan seperti ini. Hal ini tak lain ditunjukkan untuk melindungi dirinya dari serangan predator, seperti barakuda, ular laut, dan ikan besar karnivora lainnya. Faktanya, moray eel memiliki penglihatan yang buruk. Mereka lebih mengandalkan kemampuan penciumannya untuk menangkap mangsa, seperti gurita, sotong, ikan kecil, dan udang-udangan.